Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita belajar kembali pendidikan agama Islam. Bab 3, iman kepada kitab-kitab Allah. A. Pengertian kitab-kitab Allah. Kitab berasal dari kata katabah yang artinya menulis. Kitab artinya tulisan atau apa yang ditulis. Kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Wahyu Allah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihan ada 4, yaitu 1. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul pilihan. Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya. Kebenaran Al-Quran akan terjaga sampai akhir zaman kelak. Selain Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, Allah juga memberikan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Suhuf berarti lembaran-lembaran yang berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. B. Garis besar isi kitab-kitab Allah. 1. Ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah. 2. Mengajarkan akidah atau keimanan yang benar. 3. Hukum-hukum dan peraturan Allah. 4. Berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah. 5. Memuat perintah dan larangan Allah. 6. Berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran atau ikhtibar. C. Pengertian iman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman dalam agama Islam. Jika tidak mengimaninya, maka hukumnya menjadi kafir. Iman kepada Al-Quran membawa konsekuensi yang lebih luas seperti mempelajari, memahami, mengamalkan, mendakwakan, dan memperjuangkan serta membelanya. Perhatikan firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh itu telah tersesat sangat jauh." Quran Surah An-Nisa ayat 136. D. Nabi dan Rasul penerima kitab-kitab Allah. 1. Nabi Musa alaihissalam. Sebelum mendapat kitab Taurat, Nabi Musa diperintahkan puasa selama 40 hari. Kitab Taurat diterima Nabi Musa di Bukit Sur Sina. Isi kitab Taurat menerangkan keesaan, janji, hukum, dan ancaman Allah. 2. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur, dikenal juga Mazmur. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Jika Nabi Daud alaihissalam membaca Zabur, maka suaranya yang merdu dapat membuat makhluk lainnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Nabi Isa alaihissalam mendapat wahyu berupa Injil. Di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Petunjuk dan pengajaran Injil juga berisi perintah untuk selalu berbuat baik. Kitab ini juga menerangkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. 4. Nabi Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran menjadi kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Contoh perilaku beriman kepada kitab Allah. 1. Meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki. 2. Meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. 3. Membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah kepada Allah. 4. Mempelajari dan mendalami Al-Quran. 5. Mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran. 6. Mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. 7. Meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran. 8. Mempedomani Al-Quran dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Demikian pembelajaran bab 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga anak-anak semua memahami penjelasan dari Bapak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.